Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih untuk tanggapannya. Kita punya waktu sekitar 6 menit. Ya. Oke. Saya nggak tahu apakah ini cukup untuk pertanyaan berikutnya atau boleh. Saya coba bacakan ya Pendeta ya. Mungkin nanti pendeta bisa tanggapi mau dilanjut sekarang atau nanti dengan durasi yang ada gitu. Oke, saya ada pertanyaan dari Bapak Paul H. Saya mau tanya tajam Pendeta Richard Sabuin. Matius 5 ayat 3. Maksudnya miskin di hadapan Tuhan itu seperti apa? Terima kasih. Kalau kita baca dalam Matius 5 lagi kita ya. 5. Oke. Ayat yang ketiga. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Baik, dengan durasi yang ada silakan Pendeta, apakah kita akan tuntaskan jawaban ini atau seperti apa? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Kita coba untuk melihat apakah kita bisa menjawab. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Ada orang yang mengaku kaya, tetapi ternyata dia tidak kaya. Ini sedang berbicara tentang hal rohani. Contohnya, ada ayat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita buka Wahyu pasal yang ketiga. Itu pekabaran kepada jemaat di Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Karena ayat 17, aku berkata kepadamu, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka pikir mereka kaya, Allah lihat mereka miskin. Ini berbeda dengan Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius 5 pasal yang ketiga itu artinya orang-orang yang memang merasa miskin di hadapan Allah. Pada waktu mereka merasa miskin di hadapan Allah, maka Allah akan mencukupkan mereka. Secara rohani, Allah akan melengkapi mereka agar mereka kaya rohani, karena mereka merasa membutuhkan. Tapi orang yang merasa kaya secara rohani di hadapan Allah, dikatakan di Wahyu 3 ayat 17 tadi, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Mereka tidak merasa membutuhkan, padahal mereka miskin. Jadi orang yang merasa kaya secara rohani di hadapan Allah, kalaupun mereka miskin, itu bukan artinya mereka miskin di hadapan Allah seperti Matius 5 ayat yang ketiga. Perbedaannya adalah Matius 5 ayat yang ketiga adalah orang-orang yang betul-betul mereka datang kepada Allah dengan hati yang hancur, dengan hati yang merasa perlu untuk diisi, dengan hati yang remuk oleh karena dosa-dosa. Mereka memohon supaya Allah memberkati mereka. Itulah yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah. Tapi ada juga ayat dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ada orang kaya, tapi disebut orang kaya yang bodoh. Karena dia pikir dia kaya, dia bisa mengandalkan kekayaannya, dan dia mengatakan semua aku ada, aku akan bersenang-senang, makan, minum. Tapi Tuhan katakan malam ini pun jiwamu akan diambil. Lalu Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 12 ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi mana yang kita pilih, miskin di hadapan Allah atau kaya di hadapan Allah? Pertama-tama marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang hancur oleh karena
kita merasa bahwa kita orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Itulah miskin di hadapan Allah. Dan pada waktu kita datang kepada Allah, dan kita merasa betul kita miskin di hadapan Allah, maka Allah akan membuat kita kaya di hadapan Allah. Terima kasih.